Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Rahayu Wijanarko. Saya dari semester 5 Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menyampaikan tugas mata kuliah permainan tradisional yang dibimbing langsung oleh Ibu Hermawati Dwi Susari. Permainan tradisional yang akan saya sampaikan di sini adalah modifikasi permainan kelereng menjadi permainan modern, yaitu permainan dari bola warna-warni yang dipakai atau digunakan, dimainkan seperti permainan kelereng. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang apa sih permainan modifikasi dari permainan kelereng, sebelum itu kita akan mengenal asal-usul kelereng sejak dulu kapan sih? Di sini saya akan memberitahu bahwa asal-usul kelereng itu sudah lama loh, mulai dari zaman Mesir kuno yang ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi, dan kelereng pada zaman itu terbuat dari batu atau tanah liat. Setelah pada zaman Mesir kuno, kemudian kita beralih ke zaman Romawi. Kelereng pernah menjadi sebuah bagian dari festival pada zaman Romawi loh. Festival itu diadakan menjelang hari raya Natal dengan saling memberikan biji-bijian sebagai tanda persahabatan. Setelah pada zaman Romawi, kemudian kita beralih semakin modern pada zaman abad 12. Sejak abad 12 di Perancis kelereng sudah ditemukan dan di sana disebut bile atau bola kecil. Sedangkan di Belanda disebut dengan knikkers. Tapi anak-anak Inggris menyebutnya sebagai balls, bisa juga sebagai knikkers seperti dengan di Belanda. Masa modern, setelah abad ke-12, kelereng ditemukan di Indonesia muncul ternyata sejak zaman kerajaan. Buktinya terdapat 3 buah kelereng yang berukuran sekitar 15-30 cm berlokasi dekat makam Kota Gede. Kelereng ini digunakan sebagai permainan Raden Rangga, yaitu putra dari Panembahan Senopati yang berkuasa pada zaman kerajaan Islam. Oke, setelah kita membahas tentang asal-usul kelereng dari zaman Mesir kuno sampai dengan zaman modern, kemudian kita beralih ke manfaat atau aspek yang dikembangkan dari kita bermain kelereng. Seperti 1, meningkatkan kemampuan motorik halus anak, karena kelereng kan sangat kecil, kemudian anak dilatih untuk memegang yang kecil dan melatih ketelitian anak. Kemudian 2, membantu mengasah kognitif untuk mengenal matematika, karena kelereng yang keluar dari lingkaran itu akan kita hitung, itu dapat meningkatkan kognitif anak. Kemudian yang ketiga, membantu anak dalam membidik sasaran. Ketelitian itu kunci utama dalam bermain kelereng. Kemudian kita menuju ke alat dan bahan yang digunakan untuk modifikasi kelereng. Kalau dulu kita menggunakan kelereng yang lebih kecil, karena kita memodifikasi, kita menggunakan bola warna-warni yang berukuran sekitar 10 x 10 cm untuk sasaran anak usia 5-6 tahun. Oke, setelah kita mengenal alat dan bahan modifikasi permainan tradisional, kita akan menuju ke prosedur permainan. Permainan ini bisa dimainkan 2-4 anak. Permainan menggunakan bola warna-warni yang berjumlah 10 bola sebagai bola inti dan 1 bola yang digunakan untuk melempar. Kemudian bola ditata dalam lingkaran berdiameter kurang lebih 50 cm. Lingkaran bisa diletakkan di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dibuat secara permanen, atau bisa juga dibuat dengan kapur agar mudah untuk dipindah-pindah. Selanjutnya
kita beri jarak 1,5 meter untuk garis start dan melempar bola. Anak yang lain dapat menunggu temannya yang maju di depan garis start tersebut. Saat melempar bola, kemudian bola di dalam lingkaran itu keluar, maka anak harus mampu menghitung bola yang keluar dari lingkaran. Kemudian, anak yang berhasil mengeluarkan bola dalam lingkaran paling banyak itu akan menjadi pemenangnya. Yuk, mau tahu? Langsung saja ya, kita lihat bagaimana cara bermain modifikasi permainan kelereng. Halo teman-teman, yuk langsung saja kita praktek permainannya. Yang pertama, membuat lingkaran diameternya sekitar 50 cm. Kemudian di sini aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola yang dijadikan untuk sasarannya. Kemudian punya 1 bola yang dijadikan untuk pelempar. Kemudian kita beralih ke garis start. Garis start untuk kita berdiri, melempar bola sebagai pelempar bola yang lainnya. Yuk langsung saja kita praktekkan. Nah, jarak garis start dengan lingkaran sekitar 1,5 meter. Kemudian kita langsung coba ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata belum kena. Kita coba 1 kali lagi. Jika belum kena seperti itu, anak harus mengulanginya lagi sampai menyentuh bola yang ada di dalam lingkaran. Oke, bola yang ada di lingkaran kena. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung bola yang keluar